Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Rahman, konsultan Safeguard pada proyek Madrasah Reform kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dan Bank Dunia. Saya akan menjelaskan tentang implementasi ketentuan lingkungan dan sosial pada kegiatan proyek Madrasah Reform, yaitu pada kegiatan EDM ERKAM. Pengembangan aplikasi EDM dan ERKAM adalah bagian dari pelaksanaan kegiatan proyek Madrasah Reform yang pembiayaannya berasal dari utang luar negeri oleh pemerintah Republik Indonesia kepada Bank Dunia. Bagian dari kesepakatan utang tersebut, proyek ini harus menjalankan rencana komitmen pengelolaan lingkungan dan sosial guna memenuhi standar lingkungan dan sosial. Terdapat sedikitnya 10 tema terkait standar lingkungan dan sosial. Namun, untuk saat ini yang relevan dengan proyek Madrasah Reform ini hanya sebagian di antaranya saja. Rencana pengelolaan lingkungan dan sosial. Untuk memenuhi standar lingkungan dan sosial, proyek telah memiliki dokumen panduan lingkungan dan sosial. Setiap panduan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan proyek, mulai dari masa penyiapan hingga pelaksanaan. Panduan ini harus diimplementasikan pada seluruh kegiatan proyek. Setiap pihak yang terlibat dalam proyek ini, termasuk kepala madrasah atau penanggung jawab madrasah, bendahara, serta operator atau tenaga kependidikan lain di lingkungan madrasah yang mengisi EDM dan ERKAM, wajib melaksanakan ketentuan yang diatur di dalam panduan lingkungan dan sosial. Komitmen dan panduan pengelolaan lingkungan dan sosial di dalam proyek ini mungkin saja terlihat merepotkan. Tetapi percayalah bahwa semua ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan proyek dan keberlanjutan dari misi peningkatan mutu pendidikan madrasah. Pengelolaan lingkungan dan sosial ini kalau dalam bahasa agama Islam sebetulnya selaras dengan yang sering kita dengar dengan istilah maqasidus syariah, yaitu tujuan diadakannya syariat yang mengatur kehidupan manusia dan lingkungannya. Ketentuan lingkungan dan sosial diberikan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umum. Pertama, seluruh kegiatan harus mengutamakan keselamatan manusia. Manusia menjadi fokus utama. Kedua, seluruh kegiatan harus memanusiakan manusia. Ketiga, seluruh kegiatan harus menyeimbangkan antara kepenuhan hak dan kewajiban. Keempat, penjagaan terhadap aset dan perlindungan privasi. Penerima manfaat dari program kegiatan Madrasah Reform ini adalah madrasah, baik dari sisi institusi maupun sumber daya manusia yang ada di madrasah, mulai dari kepala madrasah, para guru, tenaga kependidikan, dan siswa-siswi madrasah. Madrasah umumnya berlokasi di wilayah pemerintahan terbawah di dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia, yaitu berada di wilayah tapak. Di antaranya adalah di desa dan di kelurahan. Pada setiap lokasi tersebut, terdapat kondisi lingkungan dan sosial yang wajib dijaga bersama. Tidak hanya dalam hal pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lokasi madrasah, tetapi juga dalam hal penginputan data, kemudian penyajian informasi di dalam EDM maupun ERKAM. Pertanyaannya, apa sih yang disebut dengan aspek lingkungan dan sosial? Aspek lingkungan adalah hal-hal yang terkait oleh program yang dipengaruhi oleh bentuk dan kondisi lingkungan di sekitar madrasah. Aspek sosial adalah segala hal terkait dengan program
yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pola konstruksi serta situasi sosial kemasyarakatan, khususnya di level terdekat di lokasi madrasah. EDM, sebagaimana kita pahami bersama, adalah penilaian yang dilakukan oleh warga madrasah sendiri dengan penuh kesadaran dan kejujuran yang akan digunakan oleh madrasah itu sendiri untuk perbaikan mutu pendidikan. Kita juga ingat bahwa ada 5 manfaat EDM. Manfaat EDM yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat capaian madrasah. Kedua, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang dihadapi oleh madrasah. Ketiga, untuk mengetahui peluang memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan, dan melakukan penyesuaian program. Keempat, mengidentifikasi program atau kegiatan prioritas bagi peningkatan kinerja madrasah. Kelima, adalah sebagai bahan penyusunan RKAM. Lalu apa hubungannya kelima manfaat EDM itu dengan lingkungan dan sosial? Manfaat dari EDM yang terdiri dari 5 poin tadi akan sulit dicapai kalau kita tidak menerapkan pengelolaan lingkungan dan sosial. Dalam pengelolaan lingkungan dan sosial, terdapat 5 prinsip yang sesuai dengan 5 poin pada manfaat EDM. 5 prinsip dalam pengelolaan lingkungan dan sosial yang pertama adalah meminimalkan risiko dan dampak lingkungan sosial pada seluruh kegiatan. Kedua, mengutamakan keselamatan manusia. Ketiga, menjaga lingkungan ekologis maupun sosiologis. Keempat, melakukan pelibatan pemangku kepentingan. Dan yang kelima, memenuhi ketentuan lingkungan dalam seluruh juknis dan kegiatan terkait madrasah. Panduan pertama yang wajib diterapkan adalah panduan mekanisme penanganan aduan. Pengelola madrasah wajib merekap pelaksanaan penanganan aduan. Tiap madrasah wajib menyediakan saluran pengaduan. Secara berkala, periksa apakah terdapat aduan yang masuk. Selanjutnya, setiap aduan wajib diproses sesuai dengan mekanisme yang sudah ada di dalam panduan. Data terkait pengaduan wajib diinput dalam dokumen laporan reguler. Yang kedua adalah panduan tanggap darurat mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang perlu diterapkan, yakni menjalankan mekanisme mitigasi apabila terjadi kejadian di luar dugaan atau kejadian yang luar biasa yang kemungkinan besar dapat menyebabkan kerugian materi maupun non-materi. Contohnya, keadaan darurat dan bencana. Dalam kondisi bencana, pengelola madrasah wajib berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lancar sesuai dengan panduan yang sudah ada. Madrasah penerima bantuan BKBA wajib mengisi formulir mitigasi risiko lingkungan dan sosial dalam pekerjaan konstruksi yang harus dilakukan sesuai dengan perencanaan dalam RKAM. Madrasah wajib memetakan dan melaksanakan mitigasi atas risiko yang dapat saja terjadi akibat pekerjaan konstruksi tersebut. Selanjutnya, panduan terkait dengan gender. Madrasah wajib mencatat dan melaporkan pengelolaan isu gender dalam operasional kegiatan. Misalnya, jika terdapat kasus pelecehan seksual meskipun pada level ringan. Pengelola madrasah juga wajib memperhatikan keadilan gender saat melibatkan warga madrasah dalam setiap kegiatan. Detailnya dapat dipelajari lebih lanjut dalam dokumen panduan. Panduan pengelolaan sampah elektronik sebagai bagian dari praktik baik pengelolaan lingkungan. Di era digital, kebutuhan penggunaan elektronik semakin meningkat. Pengelola madrasah wajib mempertimbangkan baik-baik rencana pembelian barang elektronik sebelum melakukan perencanaan anggaran melalui RKAM. Barang elektronik yang sudah dimiliki wajib didata. Cara pengelolaan barang elektronik yang sudah rusak dapat dibaca pada panduan.
Selanjutnya adalah panduan kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Dengan menganut prinsip utama untuk tidak membahayakan nyawa manusia, maka seluruh kegiatan wajib diselenggarakan dengan meminimalkan dampak paparan COVID-19 pada setiap elemen yang terlibat. Panduan ini mengatur tentang protokol yang harus dilakukan pada situasi pandemi. Protokol ini berlaku sampai dengan status pandemi resmi dicabut oleh pemerintah. Panduan berikutnya adalah terkait pengelolaan tenaga kerja, struktur jumlah, dan lain-lain, termasuk pengaturan tentang ketentuan-ketentuan ketenaga kerjaan yang harus senantiasa diperbaiki sesuai dengan perkembangan terkini. Pengelola madrasah wajib memastikan bahwa setiap perkembangan terbaru terkait sumber daya manusia di lingkungan madrasah secara rutin dicatat. Dalam hal ini dengan menggunakan aplikasi EMIS. Setiap sumber daya manusia yang ada di madrasah wajib memenuhi komitmen etik sesuai dengan panduan K4. Panduan selanjutnya terkait rencana pelibatan pemangku kepentingan. Para penanggung jawab EDM Erkam harus memetakan pelibatan dan keterlibatan pemangku kepentingan di dalam setiap kegiatan. Panduan terakhir adalah panduan tentang perlindungan data pribadi. Data pribadi adalah hak yang dilindungi oleh hukum. Karenanya, kita semua harus menjaga hak tersebut agar tidak sampai terlanggar di dalam setiap kegiatan, termasuk dalam penerapan EDM dan Erkam. Kerahasiaan data pribadi seluruh anggota keluarga madrasah wajib menjadi prioritas bersama. Kedelapan dokumen panduan ini dapat di-download di portal madrasahreform.kemenag.go.id. Saya akan meringkas dari masing-masing panduan tersebut dan pembagian peran antara pengelola proyek, yaitu PMU dan PCU, dan penerima manfaat proyek atau madrasah. Terdapat 5 aspek kebiasaan yang diukur dalam EDM. Pertama, kedisiplinan warga madrasah. Kedua, pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan. Ketiga, penyiapan pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran. Keempat, penyediaan sarana belajar untuk guru dan siswa. Dan yang kelima, pengelolaan anggaran yang berorientasi pada peningkatan mutu madrasah. Lalu, apa relevansi lingkungan dan sosial dengan 5 aspek tersebut? Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu. Implementasi yang pertama adalah ketika sedang bekerja. Pada saat bekerja, ikuti panduan K4 yang isinya antara lain di situ mengatur tentang komitmen kode etik, kemudian posisi kerja, ruang kerja, penggunaan perangkat, sampai dengan terkait dengan urusan kelistrikan. Nah, ini ada hubungannya dengan kedisiplinan warga madrasah. Keberhasilan dari pelaksanaan panduan ini sangat bergantung pada kedisiplinan kita semua. Kemudian saat mengisi data. Pada saat mengisi data untuk EDM Erkam, perhatikan A. Substansi data, yaitu data yang terdiri dari sarpras, kemudian ada data tentang sumber daya manusia, lalu status, kemudian ada data yang harus diisi terkait dengan kelompok rentan atau masyarakat adat yang ada di sekitar madrasah, lalu apakah ada cagar budaya juga di sekitar madrasah. Nah, substansi data ini terkait dengan aspek keempat yang diukur dalam EDM, yakni penyediaan sarana belajar untuk guru dan siswa. B. Kebutuhan program. Sesuaikan isian data dengan kebutuhan program, baik
dari komponen satu maupun komponen seterusnya. Misalnya, data tentang keperluan program BKBA yang di dalamnya ada pengerjaan infrastruktur dan pengembangan digital. Kemudian ada kegiatan pelatihan guru dan tenaga pendidikan pada komponen 3. Nah, program-program ini tentu berkaitan dengan aspek kedua tentang kebiasaan yang diukur dalam EDM, yaitu pengembangan diri guru dan tenaga pendidikan. C. Informasi data. Sesuaikan setiap input data dengan sistematika pengisian data yang sudah diatur di dalam EDM RKAM. Kemudian, jangan lupa akurasi dari tiap data yang diisi. Hal ini berkaitan dengan aspek pertama, kebiasaan yang diukur oleh EDM, yaitu penyiapan, pelaksanaan, dan penilaian atas proses pembelajaran. D. Prinsip evaluasi. Data-data yang kita input itu akan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh madrasah. Oleh karena itu, maka kita harus memperhatikan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah elektronik, kemudian harus ada data tentang penanganan aduan, kemudian harus menjalankan panduan perlindungan data pribadi, dan harus memperhatikan tentang pengadaan yang berkelanjutan untuk mencapai value for money. Nah, semua prinsip tadi itu sebetulnya berkaitan dengan aspek kelima kebiasaan yang diukur EDM, yaitu pengelolaan anggaran yang berorientasi pada peningkatan mutu. E. Definisi. Pahami betul. Perhatikan sekali lagi definisi pada setiap data yang mesti diinput supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau terjadi kesalahan input karena ada definisi yang berbeda-beda. Misalnya, contoh, apa yang disebut dengan toilet gabungan? Apa yang disebut dengan kerusakan kecil atau ringan, kerusakan berat, kerusakan sedang, dan seterusnya? Atau apa yang dimaksud dengan kepemilikan lahan pada madrasah? F. Gender. Proyek berusaha untuk memenuhi target kesetaraan gender dalam program peningkatan kualitas bagi guru maupun kepala madrasah yang diikutsertakan di dalam pelatihan maupun program lainnya di dalam proyek. Jangan lupa istilah, jenis kelamin, guru, tenaga kependidikan, maupun kepala madrasah yang ada di madrasah Bapak dan Ibu sekalian. G. Data pribadi. Ikuti panduan perlindungan data pribadi yang mengatur tentang pemrosesan data, termasuk terkait dengan cara menyajikan informasi. Yang terakhir, yang ketiga, saat melakukan BIMTEK. Pada setiap kegiatan bimbingan teknis terkait EDM dan RKAM, jangan lupa untuk melaksanakan panduan yang berhubungan dengan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Baik kegiatan tersebut dilakukan secara swakelola maupun dilakukan oleh pihak ketiga atau yang biasa kita sebut dengan LSP, Logistic Service Provider atau Event Organizer. Demikian penjelasan tentang implementasi panduan lingkungan dan sosial pada
pengembangan aplikasi EDM dan Erekam. Semoga dapat dipahami dengan baik dan jelas. Apabila ada pertanyaan atau perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi kami, Safeguard BMU Madrasah Reform